Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Loren Maria Marbun dengan NIM A1A22107. Saya dari kelas R01 Pendidikan Sejarah 2021. Nah, di video ini saya akan menjelaskan hasil analisis mengenai media sosial dan pengaruhnya terhadap perilaku remaja. Yang dimana tugas video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Isrina Isregar. Oke, for your information, analisis yang akan saya jelaskan ini itu saya ambil datanya itu melalui hasil wawancara. Dari minggu lalu saya sudah wawancara dengan 10 narasumber. Wow. Itu saya ambil narasumbernya itu yang umurnya di bawah 17 tahun. Nah, by the way juga saya itu ambil narasumbernya itu dari sebuah aplikasi. Namanya aplikasi Telegram. Lebih tepatnya itu kayak ada namanya itu bot, anonymous bot gitu. Jadi ya narasumbernya itu emang orang asing yang baru saya kenal, tapi sekarang udah jadi teman online. By the way juga narasumber ini tidak ingin dicantumkan identitasnya dalam video ini, karena kan juga baru kenal tuh kan. Nah, untuk menghargainya ya udah nggak apa-apa, saya tidak mencantumkan identitas narasumber saya di video ini. Oke, sesuai dengan yang saya bilang di awal tadi, kita akan membahas tentang media sosial dan pengaruhnya terhadap perilaku remaja. Nah, sebelum jauh kita ngebahas, kita harus tahu dulu tuh, apa sih arti dari media sosial itu? Jadi, media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan juga merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, berdasarkan hasil data wawancara saya kemarin, rata-rata ya narasumber saya ini menggunakan lebih dari 5 media sosial di HP-nya. Wow. Dan 9 dari 10 narasumber saya, media sosial yang paling mereka sering mainin, yang paling mereka sering buka itu adalah aplikasi TikTok. Dan juga narasumber saya ini itu kalau buka sosial media atau main sosial media itu lebih dari 20 kali dalam sehari. Nah, by the way, kan narasumber saya ini kan umurnya tuh di bawah 17 tahun. Jadi, saya nanya nih, kamu main sosmed itu dari kapan? Dan rata-rata mereka itu dari kelas 1 SMP. Ada juga yang dari 6 SD udah main sosial media. Ada juga nih, ada yang lebih di bawah 6 SD. Dia udah kenal, bahkan udah main sosial media itu dari kelas 3 SD. Awal sosial media yang dia mainin itu adalah Facebook, guys. Terus para narasumber saya ini kenal atau tahu ada sosial media itu rata-rata tuh dari teman, ada juga dari tetangganya, ada juga dari sepupunya, seperti itu. Nah, terus saya tanya lagi kan, kamu punya HP dari umur berapa? Ada yang juga ya dari dari kelas ya, maaf, dari kelas 1 SMP itu. Jadi pas punya HP ya langsung download sosial media, langsung mainin sosial media. Ada juga dia itu udah punya HP dari TK bahkan, tapi kenal sosial medianya itu ya kelas 6 SD. Main HP-nya itu ya kayak cuman main game anak kecil gitu. Nah, ada juga dia itu punya HP itu kelas 1 SMP, tetapi udah main sosial media itu kelas 6 SD juga. Jadi saya bilang, kamu main sosial media di mana? Nah, dia sampai minjem laptop tetangga untuk bisa main sosial media gitu. Para narasumber saya ini, saya tidak tahu ya kebetulan atau apa gitu, semua narasumber saya ini ke-10-nya itu mereka tuh lebih suka scroll. Namun ada beberapa narasumber saya, dia itu emang sangat suka dengan konten seperti POV gitu. Jadi POV itu kayak
cerita-cerita gitu. Wow. Ada juga yang suka konten game, karena anaknya anak game katanya. Jadi dia lebih suka mencari konten yang berbau dengan game. Nah, narasumber saya kan rata-rata tuh sudah punya HP tuh dari kelas 1 SMP. Terus saya tanya, itu alasan beli HP itu karena apa? Ada yang karena untuk emang bener untuk komunikasi, kayak misalnya di sekolah minta jemput dengan orang tuanya gitu. Ada yang juga karena melihat teman yang nih sudah punya HP semua, jadi dia juga kepengen punya HP, tapi dia beli sendiri nih. Narasumber saya yang satu ini, dia beli sendiri dengan hasil uang tabungannya. Wow. Nah, terus saya tanya lagi kan, ada nggak sih peran orang tua kamu dari kamu awal punya HP sampai sekarang gitu? Kayak misalnya yang kayak ngebatasin kamu waktu pemakaian HP-nya. Dan 9 dari 10 narasumber saya tidak ada dibatasin oleh orang tuanya dalam penggunaan HP. Cuma ada satu narasumber, tapi ini dulu katanya, dulu dibatasin waktu main HP-nya, tapi sekarang sudah dibebasin. Kalau dulu tidak boleh lagi main HP pada saat jam tidur. Jadi kalau sudah jam 9 itu ya, udah jam 9 malam, itu HP-nya disita sama orang tuanya. Nah, tapi ada 2 narasumber saya, dia walaupun tidak dibatasin sama orang tuanya dalam penggunaan sosial media, tapi dia tuh membatasin dirinya sendiri dalam menggunakan media sosial. Jadi yang satunya ini, dianya itu kasih waktu jam 10 malam, dia emang ngehindar HP agar tidak buka sosial media gitu. Oke, selanjutnya apa sih pengaruh media sosial bagi narasumber saya? Ini mana narasumber saya ini di bawah umur 17 tahun. Pertama saya jelaskan dulu nih pengaruh positifnya. Ya rata-rata narasumber saya bilang, kalau dari media sosial itu kita tuh banyak mendapatkan new knowledge, pengetahuan baru tentang kesehatan, tentang sejarah gitu. Itu bisa kita dapatkan dari media sosial. Terus juga narasumber saya menyampaikan dari media sosial itu kita bisa mengetahui isu-isu terbaru tentang Indonesia, bahkan tentang dunia ini gitu. Wow. Nah selain itu mereka bisa menambah teman sebanyak mungkin semau mereka, bahkan dari manapun daerahnya mereka bisa mendapatkan. Jadi media sosial itu sangat membantu mereka dalam mencari teman, bahkan juga bisa dalam mencari pasangan. Dari media sosial itu kita tuh jadi tahu isi dunia itu seperti apa tanpa kita harus pergi ke suatu negara itu. Misalnya kita tahu bagaimana keindahan dari negara Swiss. Nah, padahal kita nggak pernah ke sana, tapi kita tahu, yaitu karena dari sosial media. Kalau saya sendiri nih, contoh yang udah saya rasakan baru-baru ini ya, media sosial itu membantu tugas saya. Seperti yang kemarin, saya wawancara narasumbernya itu kan dari media sosial, dari Telegram. Jadi saya tidak perlu capek-capek cari orang untuk saya wawancarai yang real life gitu. Saya tinggal nyari narasumber di aplikasi di sosial media namanya Telegram. Tapi guys, pengaruh itu tidak selalu positif. Ada yang negatif. Negatifnya apa? Menurut narasumber saya, negatifnya itu yang mereka rasakan dari bermain media sosial. Yang pertama itu, mereka itu terpengaruh karena postingan orang lain gitu. Misalnya ada konten orang yang kayak ada buat kata-kata yang membuat kita jadi overthinking. Nah itu kan berpengaruh. Kita jadi yang tadi yang nggak kepikiran, kita scroll lihat konten yang seperti itu, terus kita jadi kepikiran tuh karena konten orang lain. Terus juga mereka tuh melihat kecantikan fisik orang lain, itu berpengaruh mereka menjadi insecure, merasa tidak percaya diri, melihat orang lain berhasil gitu. Ada narasumber saya juga, dia sangat iri gitu melihat postingan orang lain yang sudah bisa menghasilkan uang sendiri, padahal umurnya masih 15 tahun, seusia dengan narasumber saya, tapi bisa menghasilkan uang sendiri. Dan narasumber saya kayak merasa iri gitu. Ini kayaknya semua cewek ngerasain gini ya, kayak ngelihat barang yang bagus, barang yang unik, yang cantik ya dari media sosial, kita pasti kepengen beli gitu. Itu kan juga termasuk pengaruh negatif. Nah, selain semua pengaruh negatif itu, ada
satu narasumber saya, dia sangat jujur sekali. Nah, jadi dia itu kayak kan scroll postingnya itu random ya videonya, dan dia pernah menemukan video 18 ke atas. Jadi rasa penasaran dia itu timbul melihat postingan itu. Terus di dalam konten itu ya videonya itu kayak terpotong gitu, nggak sampai habis video 8 ke atasnya. Jadi dia melihat komentar tuh, dia buka komentar, terus ada yang komentar seperti ini. Aku ada video fullnya, ada dia kirim link Telegram gitu. Karena rasa penasaran dia itu tadi, dia berani ngebuka link yang di komentar orang itu untuk melihat video full asli dari dari konten yang dia scroll itu. Jadi itu sangat berpengaruh negatif banget ya. Oke, berdasarkan data wawancara kemarin nih, 7 dari 10 orang narasumber saya ini merasa dirinya itu sudah kecanduan dalam main sosial media. Kenapa mereka mencap dirinya itu udah termasuk candu dalam sosial media? Karena saya analisis ya, mereka itu setiap kegiatan itu selalu melibatkan HP, buka sosial media gitu. Dari awal pagi aja mereka tuh udah main sosial media. Bangun tidur yang mereka cari itu HP. Buka HP ya, terus ya buka sosial media, scroll TikTok, pagi-pagi udah scroll TikTok. Dan juga ya walaupun lagi ngumpul sama temen, ya tetap buka sosial media. Kayak kondisi apapun ya tetap main sosial media dimanapun itu, lagi sama siapa gitu. Bahkan ada narasumber saya, ini dia cerita juga ya. Jadi walaupun dalam sekolah itu lagi belajar kondisinya, guru lagi ngejelasin di depan, dia duduk di belakang, ya itu dia lagi main sosial media, lagi scroll TikTok di belakang, padahal guru sedang menjelaskan. Dan itu yang membuat dirinya, wah aku udah kecanduan nih dalam bermain sosial media. Terus juga pas kita lagi makan, itu tetap main sosial media. Jadi kita lagi makan, tapi kita nonton TikTok gitu. Nah, tapi 3 narasumber saya yang lainnya itu merasa dirinya itu sedikit candu. Karena mereka bisa mengendalikan diri mereka, mengontrol diri mereka dalam bermain sosial media. Mereka tetap ingat waktu ibadah, waktu belajar, waktu makan, waktu tidur. Dan mereka itu main sosial media itu seperlunya saja gitu. Oke, baiklah. Dari permasalahan yang dihadapi narasumber saya yang umurnya masih di bawah 17 tahun, permasalahan dalam bermain media sosial tadi, ya menurut saya ya solusi yang dapat saya berikan, mungkin peran orang tua itu sangat berpengaruh besar bagi remaja di bawah umur 17 tahun. Jadi orang tua itu dapat mengontrol anaknya agar tidak terlalu candu dalam bermain sosial media. Namun dalam mengontrolnya, dalam mengawasinya jangan terlalu ketat gitu. Kenapa? Karena anak itu semakin dikekang, yaitu mereka semakin berbuat gitu. Mungkin dikasih batasan waktu pemakaian HP agar tidak setiap saat main handphone. Juga bisa, sekarang kan ada tuh akses orang tua tuh kan. Zaman sekarang udah canggih gitu. Sebagai orang tua juga harus ngikut zaman gitu, harus ya ngerti juga tentang teknologi yang canggih ini gitu di zaman sekarang. Jadi akses orang tua itu kayak orang tua itu bisa mengawasi handphone anak gitu tanpa menyentuh HP-nya si anak. Jadi kayak ada namanya itu akses orang tua, guys. Jadi bisa matiin semua media sosial dari HP anak. Ya HP tetap di anak, tapi anak tuh nggak bisa buka apa-apa. Nah, terus apa sih solusi untuk anaknya sendiri nih pengguna sosial media? Mungkin menurut pandangan saya dari permasalahan tadi, kita tuh kayak bisa ubah mindset pikiran kita tanamin mungkin kata-kata motivasi terhadap diri kita. Mungkin salah satunya tuh kayak orang lain loh udah maju, orang lain misalnya udah di Amerika, kok aku masih di sini gitu kan, masih di Jambi gitu. Kayak introspeksi diri lah, kenapa sih aku masih
di tahap ini, sedangkan orang sudah maju. Ya mungkin karena aku terlalu candu dalam media sosial, aku sudah melupakan banyak tugas, banyak kerjaan yang seharusnya aku prioritaskan. Makanya aku tertinggal karena aku sudah keasikan nih dalam bermain sosial media. Mungkin mindsetnya bisa dirubah. Nah, terus juga kita tuh bisa mendekatkan diri pada suatu perkumpulan yang organisasi yang positif gitu. Jadi ya kita terfokuskan gitu dengan hal yang positif. Jadi kan kita jadi sibuk tuh ya, jadi kita nggak punya waktu tuh untuk main sosial media. Pokoknya ya, melakukan hal positif. Oke, sebagai kata-kata penutup, kita bisa kok main sosial media. Tapi kita tetap ingat tuh hal-hal yang sudah seharusnya kita tuh prioritaskan untuk dikerjakan. Jadi bermainlah sosial media itu secukupnya. Jadi kita juga harus bijak dalam bermain media sosial, khususnya remaja, para remaja seperti kita ini. Kita manfaatin sosial media sepositif mana mungkin, dan juga kita batasin diri kita agar tidak terlalu candu dalam bermain media sosial. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang media sosial dan pengaruhnya terhadap perilaku remaja. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.